Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita hadir pada suatu acara atau dalam musibah yang mana dalam hal kematian atau disebut dengan takziah. Namun pada saat ini takziah bukan lagi menjadi mau'idhah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kafa bil mauti, cukup kematian itu mau'idatun, sebagai mau'idhah. Kepada siapa? Yaitu kepada orang yang masih hidup. Pada zaman yang sekarang, takziah umumnya bukan lagi menjadi mau'idhah, bahkan cuma sebagai ajang untuk berkumpulnya dengan teman-teman ataupun dengan keluarga-keluarga yang jauh, tapi di tempat kematian. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga sering juga kita melihat warga ataupun dari keluarga sendiri seringkali melakukan yang namanya mungkin pengambilan foto kepada jenazah. Bahkan sampai di liang lahat pun kita sering juga mengambil foto memasukkan jenazah pada liang kubur. Kita nggak tahu berapa pedihnya orang yang sudah mati, kemudian orang tersebut masih difoto seolah-olah ditertawakan oleh kita sebagai orang yang masih hidup. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kitab yaitu Wasiyatul Mustafa. Bahwasanya pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya khairun nas indallahi ta'ala, sebagus-bagusnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, apa yang disampaikan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini kita sambungkan, ada sebuah riwayat yang menyampaikan bahwasanya laulal ahya, bahwasanya laulal ahya lahal lakinnakumul maut. Kata dalam riwayat tersebut bahwasanya orang yang mati itu membutuhkan orang yang hidup. Jadi laulal ahya lahalakatil amwat. Orang yang mati membutuhkan orang yang hidup. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Tibrani, ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatun marhumah, yaitu adalah umat yang selalu diberikan pengampunan, yang selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadkhulu kuburaha, maka tatkala orang mati itu sudah masuk ke dalam kuburnya bidunubihi, dengan membawa dosa-dosanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahruju min qabriha, bahkan dia akan keluar dari kuburnya la dzunuba fiha la dzunuba alaiha, bahkan dia keluar dari kuburnya tidak akan membawa dosa lagi. Kenapa tuh? Mahasu anha dzunubaha, bahkan dosanya itu bersih. Karena apa? Ya karena bistighfaril mu'minina laha, karena istighfarnya orang-orang mukmin yang masih hidup. Kita kaitkan dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Khairun nas indallahi ta'ala, lebih bagus-bagusnya manusia yaitu adalah anfa'uhum linnas, yaitu adalah orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalau kita riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani ini, bahwasanya kita semua sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan, bahkan pasti kita itu akan mati semua. Namun kadangkala yang menjadi permasalahan bagi kita semua bahwasanya kita hadir dalam sebuah takziah. Kita tidak menjadikan mauidhah lagi. Bahkan sebagai cuma ajang, sebagai pertemuan antara teman ataupun kerabat di tempat tersebut. Nah, makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang kematian kita ini, maka coba kita renungkan khairun nas indallahi ta'ala, lebih bagus-bagusnya manusia di hadapan Allah yaitu adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat kepada manusia. Ini sebenarnya buat sangu bagi kita semua, agar apa? Agar tatkala kita masuk dengan penuh dosa kepada kubur, kemudian kita diangkat kelak, kemudian hilang gininya karena bistighfari mukmin, yaitu istighfarnya orang mukmin yang masih hidup. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung nyawa masih melekat dalam diri kita pada saat ini, mari kita berbuat untuk kebaikan kepada manusia-manusia yang lain. Jangan sampai tatkala kita sudah masuk liang kubur, tatkala kita sudah ditanam dan tatkala kita sudah dikuburkan oleh manusia-manusia yang masih hidup, kemudian kita dibaca kejelekannya oleh mereka semua. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermanfaat kepada orang lain, maka tatkala mereka sudah dikubur atau tatkala mereka sudah mati, tidak menutup kemungkinan orang-orang akan membaca kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada era zaman yang sekarang ini, lisan kita sudah tidak bisa terjaga. Bahkan kita sering mengumpat ataupun mencaci orang lain tanpa memikirkan perasaan orang lain tersebut. Apakah ini yang bisa kita jadikan sangu kelak tatkala kita sudah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Dengan penyampaikan bahwasannya laulal ahya lahalakinnatil amwat, bahwasanya orang mati itu membutuhkan orang hidup, artinya butuh doa-doanya. Nah, kalau kita sudah berbuat jelek kepada orang lain, kemudian tatkala kita mati, kemudian didoakan jelek oleh orang lain tersebut, maka kita adalah orang yang benar-benar apes ataupun orang-orang yang benar-benar sial tatkala kita sudah dikubur berhadap kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana sudah kita akan dihisab, baik itu siksa yang diginikan siksa kubur ataupun besok kelak di yaumil akhir. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengajak kepada pemirsa sekalian, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang, umur yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menebar kebaikan kepada sesama, baik itu kepada manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mungkin sedikit yang bisa dalam sampaikan. Kurang lebihnya dalam mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.